Mr. I Gusti Ketutpuja lahir di Singaraja, Bali pada tanggal 19 Mei 1908. Ia merupakan putra kelima dari pasangan I Gusti Nyoman Raka dan Jero Ratnakusuma. Ayahnya, I Gusti Nyoman Raka, merupakan seorang punggawa di Sukasada, Buleleng, Bali. Latar belakang kebangsawanannya memudahkan I Gusti Ketutpuja untuk mendapatkan pendidikan yang baik. Ia mengikuti pendidikan pada Hollands Inlandse School (HIS) tahun 1922 di Pabean, Singaraja. Dilanjutkan sekolah Mulo tahun 1926 di Malang, dan pada tahun 1934, di usianya yang ke-26 tahun, I Gusti Ketutpuja mendapat gelar Mister Inderehten dari Reshoge School di Jakarta. Pada tahun 1935, I Gusti Ketutpuja bekerja di kantor residen Bali dan Lombok, Singaraja. 1 tahun kemudian, yakni tahun 1936, ia ditempatkan di Pengadilan Negeri Ratvankerta waktu itu. Pada awal pendudukan Jepang, I Gusti Ketutpuja bertugas mengaktifkan kembali kegiatan pemerintahan sipil. Ia diangkat oleh Kapten Kanamura dari Angkatan Darat Jepang untuk menjalankan kegiatan pemerintahan karasidenan di Singaraja dengan jabatan semacam presiden. Setelah Angkatan Darat Jepang diganti dengan Angkatan Laut Jepang, ia diangkat sebagai Gyosei Komon, penasehat umum, Chokan, kepala pemerintahan Sunda Kecil, hingga kemerdekaan. Karir I Gusti Ketutpuja dalam politik nasional mulai nampak ketika pemerintah Angkatan Darat ke-16 Jepang membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 7 Agustus 1945. I Gusti Ketutpuja menjadi salah seorang anggota PPKI yang terpilih, mewakili Sunda Kecil, Bali, dan Nusa Tenggara sekarang. I Gusti Ketutpuja menjadi satu-satunya orang dari Sunda Kecil yang turut menjadi saksi dalam perumusan naskah proklamasi di rumah Laksamana Maeda. Ia juga menjadi saksi sejarah terpenting bangsa Indonesia yang terjadi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta atau di rumah Insinyur Soekarno. Dalam rapat PPKI yang membahas dasar negara yang disusun oleh Panitia 9, I Gusti Ketutpuja berperan dalam perubahan bunyi di Piagam Jakarta. Ia mengusulkan untuk mengganti ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam dengan prinsip yang bisa diterima oleh seluruh bangsa yang berbeda-beda agama. Pembahasan ini memuncak ketika Soekarno memimpin sidang PPKI menawarkan kepada hadirin tentang usul perubahan itu, dan tidak seorang pun yang keberatan tentang hal tersebut. Insinyur Soekarno kemudian membacakan kembali pembukaan Undang-Undang Dasar dengan perubahan yang diusulkan oleh I Gusti Ketutpuja dan mengesahkannya. Pada tanggal 22 Agustus 1945, Presiden Soekarno mengangkat I Gusti Ketutpuja menjadi Gubernur Sunda Kecil, yang pada saat itu masih disebut Wakil Pemimpin Besar Bangsa Indonesia Sunda Kecil. Tugas pertamanya sebagai gubernur adalah menyebarluaskan proklamasi kemerdekaan dan menjelaskan konsep serta struktur pemerintahan pada masyarakat hingga ke pelosok. Selain itu, I Gusti Ketutpuja memerintahkan para pemuda untuk melucuti Jepang yang masih berada di Bali saat itu. Pada 13 Desember 1945, I Gusti Ketutpuja tertangkap oleh tentara Jepang dan ditahan selama kurang lebih 1 bulan. Selain menjabat sebagai Gubernur Sunda Kecil, I Gusti Ketutpuja juga pernah menjabat di Departemen Dalam Negeri dan sempat menjadi Ketua BPK hingga pensiun tahun 1968. I Gusti Ketutpuja meninggal di usianya yang ke-69 tahun, tepatnya tanggal 4 Mei 1977. Ia menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Atas jasa-jasanya, Presiden Soeharto menganugerahkan penghargaan Bintang Mahaputra Utama kepada I Gusti Ketutpuja. Pada 8 November 2011, ia ditetapkan sebagai pahlawan nasional oleh pemerintah Republik Indonesia.
Wajah beliau juga diabadikan di uang koin pecahan Rp1.000 keluaran tahun 2016.